Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 8 Oktober 2020, dalam pekan ke-27 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 1 sampai dengan 5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini agak kesal dengan jemaat di Galatia. Mengapa? Karena Paulus merasa bahwa tidak ada keseimbangan antara rahmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada jemaatnya di Galatia dengan hidup orang Galatia sendiri. Paulus mengungkapkan bahwa kepada mereka telah dikaruniakan secara berlimpah Roh Kudus. Mereka mengalami mujizat dari Allah dalam kehidupannya. Tetapi semua itu seakan tidak punya artinya apa-apa, tidak berguna. Karena Yesus yang memungkinkan mereka menerima karunia Roh Kudus itu bukan menjadi pusat kehidupan mereka. Yesus bukan menjadi pribadi yang mempesona mereka. Mereka lebih terpesona dengan hal-hal yang lain yang bukan Yesus. Ini yang membuat Rasul Paulus kesal dengan mereka. Pasti harapan Rasul Paulus adalah ketika semakin banyak mereka menerima karunia dari Allah, terutama karunia Roh Kudus, karena percaya kepada Kristus, mereka seharusnya menjadikan Yesus pusat kehidupannya. Pribadi Yesus harus menjadi pribadi yang mempesona mereka, sehingga mereka mengikatkan diri dengan Yesus Kristus dan hidup menurut roh yang mereka terima dari Yesus, bukan hidup menurut kedagingan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, demikian pun dengan kita. Kalau kita merenungkan kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun secara bersama dalam kelompok apa saja, kita harus mengakui ada banyak rahmat Allah yang telah kita terima. Ada karunia roh yang dilimpahkan kepada kita karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi apakah semuanya itu membuat kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita? Apakah itu lalu membuat kita menjadi terpesona dengan pribadi Yesus? Atau Yesus belum menjadi senter kehidupan kita, belum menjadi pusat kehidupan kita? Yesus mungkin masih berada di pinggir-pinggir kehidupan kita, masih berada di sudut-sudut hati kita, bukan menjadi pusat kehidupan dan hati kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita terkadang menjadi manusia yang sangat pragmatis. Yesus baru menjadi pusat kalau kita lagi bermasalah, bukan? Kalau kita lagi membutuhkan Tuhan Yesus, kalau kita punya persoalan, baru Yesus menjadi pusat perhatian kita. Jangan seperti itu dong. Hidup beriman tidak seperti itu. Hidup beriman dalam situasi apa saja, Yesus tetap menjadi perhatian dan pusat kehidupan. Yang kedua, dari bacaan Injil ada banyak pesan, tetapi saya hanya mau menegaskan satu hal ini yang mungkin terkadang dilupakan. Bacaan Injil mengungkapkan kepada kita betapa Allah itu maha baik. Ketika orang berdoa kepadanya, Allah akan memberikan apa yang diminta.
Tapi saya mau menegaskan bahwa dalam doa yang dibutuhkan bukan saja bahwa kita memohon dan memohon lalu mengharapkan secepatnya dikabulkan, tapi kita diajak untuk berkanjang, untuk bertekun di dalam doa. Hemat saya, keberkanjangan dalam doa itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Kita memang berdoa, tapi kita tidak tekun dalam doa. Karena kita mengharapkan bahwa doa kita dikabulkan secepatnya. Ketika agak lama belum nampak atau belum terkabulkan, kita lalu meninggalkan doa. Itu berarti kita tidak berkanjang dan tidak bertekun dalam doa. Saudari dan saudara terkasih, saya tidak ragu kita biasa berdoa. Tapi pertanyaan refleksif, apakah kita memiliki sikap tekun dalam berdoa? Apakah ada keberkanjangan dalam doa-doa kita? Tuhan memberkati.